Shalom, selamat malam. Saya pernah mendengar ilustrasi ini dari seorang pengkhotbah. Sebenarnya gereja itu apa sih? Apakah gereja itu showroom? Atau gereja itu lebih tepat dipandang sebagai sebuah bengkel? Sebuah showroom, ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah melihat showroom mobil, itu akan memajang mobil-mobil baru yang bentuknya mengkilap, ya masih baru, nyaris tidak ada kerusakan karena memang belum pernah dipakai. Mobil itu dipajang, ada sales-sales yang cantik atau ganteng dengan pakaian yang rapi dan wangi, parfum yang menarik. Suasananya juga enak, ada lampu-lampu, ada kursi tempat duduk, bersih, lantainya bersih, mungkin ada makanan ringan atau minuman yang bisa diambil oleh orang yang mengunjungi showroom tersebut. Tetapi kalau bengkel mobil biasanya itu kotor, penuh dengan oli, lantainya juga tidak bersih, penuh dengan mungkin onderdil atau part yang berserakan. Dan mobil-mobil yang ada di sana biasanya mobil-mobil yang bukan dalam kondisi baru, tidak terlihat menarik. Mungkin ada bekas-bekas goresan atau benturan, ya. Tetapi bengkel adalah tempat di mana mobil-mobil yang rusak itu diperbaiki, untuk kemudian mobil-mobil tersebut bisa berjalan lagi di jalanan. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan, gereja itu lebih tepat dipandang sebagai showroom atau bengkel. Kalau kita pandang gereja sebagai showroom, maka gereja akan menampilkan hal-hal yang baik saja. Di atas mimbar atau para pelayan akan memunculkan hal-hal yang baik saja, seakan-akan tidak ada masalah, seakan-akan datang ke gereja adalah untuk diberkati dan tampil. Gereja hanya menekankan penampilan luar saja. Tidak heran ada gereja-gereja yang ketika ibadah, wah, dari luar itu terlihat begitu memukau, seperti konser. Tetapi kalau gereja kita pandang sebagai bengkel, maka gereja adalah tempat di mana berkumpulnya orang-orang yang tidak sempurna, tetapi mereka mau dan bersedia untuk diperbaiki. Tentu saja diperbaiki menurut standar Tuhan. Mereka mungkin bukan orang-orang yang terlihat sempurna dari luar, dari penampilan, tetapi mereka punya hati yang mau diperbaiki. Dan gereja yang benar tentu akan fokus memperbaiki mereka yang rusak, mereka yang perlu diperbaiki. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tetapi orang sakit. Orang sakitlah yang membutuhkan tabib untuk menyembuhkan penyakit mereka. Jadi ketika nanti atau suatu saat kita datang ke gereja dan menemukan bahwa banyak orang yang tidak sempurna di dalam gereja, ketahuilah bahwa justru itulah gereja yang benar, selama gereja itu mau berusaha memperbaiki orang-orang yang ada di dalamnya. Dan orang-orang yang ada di dalam gereja juga dengan tulus dan dengan rela hati mau diperbaiki. Kita juga sama rusaknya dengan mereka, hanya saja mungkin beda titik kerusakannya. Tetapi kita harus mau terus diperbaiki, bukan hanya mengenakan topeng dan penampilan luar yang menarik, yang seakan-akan tanpa celah di dalam gereja, tetapi
menyadari bahwa kita juga sama-sama rusak dan sama-sama butuh diperbaiki oleh Sang Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Sudah siapkah kita? Selamat malam, Tuhan memberkati.